Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Situasi hidup dan mati. Ledakan yang keras dan menggelegar bergema di seluruh langit. Pada saat ini, puncak gunung awan berkabut tampaknya telah berubah menjadi gunung berapi yang meletus dalam sekejap. Bibit api hijau putih panas berubah menjadi gelombang api dan mulai mengembang dalam bentuk seperti busur. Dalam sekejap, Misty Cloud Mountain mulai bergetar hebat. Banyak garis retakan besar merangkak di sepanjang dinding gunung dan mulai menyebar seperti api. Bebatuan gunung berguling dan pohon dibakar. Adegan itu mirip dengan hari kiamat. Gelombang api yang bergolak membentuk-bentuk teratai api yang sangat besar di puncak Misty Cloud Mountain. Seseorang bahkan dapat melihatnya dengan jelas dalam radius 50 km dari gunung. Banyak orang dalam radius 50 km mengangkat kepala mereka dan menyaksikan teratai api mekar di puncak gunung awan berkabut dengan ekspresi terkejut. Meski jarak mereka sangat jauh dari gunung, orang-orang masih bisa merasakan bahwa udara tiba-tiba menjadi jauh lebih panas. Angry Buddha Lotus Flame, yang berbentuk sempurna sebenarnya memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Di langit, beberapa ratus meter dari puncak Misty Cloud Mountain, sosok Hai Bodong dan yang lainnya berkelebat dan muncul. Mereka mengamati teratai api besar yang berdiri secara horizontal di antara langit dan tanah, dan merasakan gelombang panas yang dipancarkan. Mereka tidak bisa menahan rasa tenggorokan mereka menjadi kering. Kekuatan semacam ini benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Benda ini sebenarnya diciptakan oleh Xiao Yan. Jia Xingtian menelan seteguk air liur. Rasa syok di wajahnya sulit disembunyikan. Meskipun dia selalu memandang Xiao Yan dengan sangat tinggi, dia tidak menyangka bahwa Dado Shi benar-benar mampu melepaskan serangan yang begitu mengerikan, bahkan dia sendiri merasakan jantung berdebar-debar. Tidak jauh dari sisi Jia Xingtian, Eva Ma tersenyum pahit dan mengangguk. Setiap kali mereka bertemu, anak muda bernama Xiao Yan ini, tampaknya dia akan membuat mereka sangat terkejut. Teratai api misterius yang dia tunjukkan saat ini telah memberi mereka kejutan yang parah. Saat memikirkan hal ini, Ma tiba-tiba merasakan iba dan penyesalan di dalam hatinya. Menurut potensi tersembunyi yang diperlihatkan Xiao Yan, dia sebenarnya bernilai sebesar makhluk sebesar ini yang dikenal sebagai Misty Cloud Sect. Dengan kata lain, bahkan jika dia menyinggung Misty Cloud Sect karena Xiao Yan, itu sangat berharga. Ah, hai tua, orang tua itu benar-benar memiliki penglihatan yang tajam dan tepat. Ma menghela nafas pelan dan melirik Hai Bodong yang berdiri di udara tidak jauh saat dia dengan lembut berkata di dalam hatinya. Masalah hari ini benar-benar meledak besar. Apa yang dilakukan Misty Cloud Sect? Menurut karakter Xiao Yan, kecuali dia benar-benar putus asa, dia tidak akan melakukan hal gila seperti itu. Mata Hai Bodong menatap tajam ke tempat teratai api bermekaran. Ekspresinya agak jelek saat dia menggosok tangannya dan berbicara dengan senyum pahit. Kekuatan Angry Buddha Lotus Flame benar-benar menakutkan. Apalagi membunuh Yun Leng tidak sulit. Yang paling penting, bagaimanapun, tetaplah Yun Shan. Hai Bodong jelas tahu bahwa Xiao Yan langsung pingsan setelah menggunakan Angry Buddha Lotus Flame terakhir kali. Jika dia tidak turun tangan dan menyelamatkannya, kemungkinan bahkan Xiao Yan sendiri akan dikejutkan sampai mati oleh gelombang sisa Angry Buddha Lotus Flame. Dengan Yun Shan saat ini hadir, bahkan jika dia ingin mengambil tindakan, pasti tidak mungkin baginya untuk sekali lagi membawa Xiao Yan pergi dan berhasil pergi. Apalagi Yun masih ada. Kesulitan meningkat beberapa kali lagi. Anak kecil, kali ini, kamu terlalu sembrono. Hai Bodong menghela nafas. Dia mengalihkan pandangannya ke tempat di mana teratai api perlahan menghilang. Gelombang api sudah mulai perlahan mundur dari tempat itu.
Banyak tatapan di aglomerasi di puncak Misty Cloud Mountain di mana gunung itu bergetar dan tanahnya bergetar. Di sanalah teratai api bermekaran. Pada jarak yang sangat dekat dengan ledakan, bahkan seorang Du Huang akan mengalami kesulitan sepenuhnya menahan kekuatan destruktif yang menakutkan. Mengikuti aliran waktu yang lambat, gelombang api yang menutupi Misty Cloud Mountain akhirnya mulai menghilang. Kekacauan total muncul di depan mata. Meskipun Hai Bodong dan yang lainnya telah mengharapkan ini, mereka masih tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepala. Asap menghilang dan tanah terbuka yang sangat besar tampaknya telah mengalami gempa bumi. Garis retakan tersebar ke segala arah. Sebagian besar aula besar yang awalnya menjulang tinggi di dekat lapangan telah runtuh. Tugu batu yang berdiri di tengah lapangan terbuka itu juga diledakkan hingga tinggal sepotong kecil saja yang masih dimasukkan ke permukaan batu. Bagian yang tersisa semuanya pecah menjadi bubuk oleh kekuatan destruktif yang menakutkan dari teratai api. Banyak bangunan dan aula yang terletak di sekitar tanah terbuka telah langsung berubah menjadi reruntuhan. Masih ada erangan dari murid Misty Cloud Sekte yang berulang kali terdengar dari tanah terbuka. Tentu saja, kekuatan penghancur yang diciptakan oleh Angry Buddha Lotus Flame yang mekar secara alami tidak hanya menghancurkan beberapa bangunan. Satu-satunya alasan yang mencegah teratai api menciptakan terlalu banyak kerusakan adalah penghalang energi berbentuk mangkuk terbalik yang jatuh dari udara. Penghalang energi yang sangat besar secara langsung melilit seluruh perimeter Misty Cloud Mountain Peak. Dari riak seperti air yang beredar di sekitarnya, bahkan Du Huang yang kuat pun akan kesulitan memecahkannya. Bahkan jika memang demikian, energi sisa yang menembusnya ketika teratai api meledak masih mampu menghancurkan Misty Cloud Sect sampai benar-benar berantakan. Saat gelombang api menghilang, Xiao Yan, yang berada di langit, juga muncul. Kondisinya saat ini tampaknya sangat buruk. Ekspresinya pucat dan telapak tangannya hangus hitam. Napas Xiao yang tergesa-gesa saat mata merahnya menyapu penghalang energi yang sangat besar. Akhirnya, ekspresinya menjadi gelap saat tatapannya berhenti pada Yunshan, yang tertahan di udara dengan satu tangan ditempatkan pada penghalang energi. Melihat sikapnya, tampaknya penghalang energi yang memblokir Angry Buddha Lotus Flame, ini adalah perbuatannya. Tentu saja, Yunshan mungkin telah berhasil memblokir Angry Buddha Lotus Flame, tetapi dia juga telah menghabiskan kekuatan yang cukup besar. Napasnya, yang awalnya panjang dan lembut, tiba-tiba menjadi sedikit lebih cepat. Dibandingkan dengan nafasnya, ekspresi Yunshan sudah benar-benar gelap. Kemarahan dengan cepat muncul di matanya. Tatapan gelap dan tebal Xiao Yan menyapu Yunshan. Akhirnya, berhenti di sosok manusia yang dipegang di tangan kiri Yunshan. Dia kaget dan senyum dingin segera merembes dari sudut mulutnya. Orang yang digendong Yunshan jelas adalah Yunleng, yang pertama menerima serangan teratai api. Melihat darah segar yang saat ini menutupi tubuhnya dan pernapasannya yang semakin lemah, jelas bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Rasa pusing yang intens tiba-tiba melonjak di kepala Xiao Yan. Tubuhnya bergoyang sedikit saat dia mengatupkan giginya dan menahannya. Dia mengeluarkan pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke mulutnya. Setelah itu, dia mengepakkan sayapnya dan menarik tubuhnya dengan cepat ke belakang. Yunleng sudah meninggal. Karena itu, dia harus segera meninggalkan tempat ini. Baiklah, baiklah. Xiao Yan, Anda adalah orang pertama yang telah mengurangi Misty Cloud Sect saya ke keadaan seperti itu selama bertahun-tahun. Aku benar-benar meremehkanmu. Tatapan Yunshan perlahan menyapu sekte yang hancur di bawah saat dia tiba-tiba tertawa. Kemarahan yang terkandung dalam tawa membuat semua orang tahu bahwa di bawah ketenangan itu ada gunung berapi yang akan meletus. Yunshan menunduk dan melihat Yunleng, yang jelas tidak bisa diselamatkan, di tangannya. Kemarahan di matanya semakin besar.
Dia terdiam sesaat sebelum melemparkannya ke arah beberapa sesepuh di tanah terbuka. Dengan suara lemah, dia berkata, "Pergi dan tangkap penatua Guhi untuk mencoba menyelamatkannya dan melihat apakah dia dapat bertahan hidup." Kedua sesepuh dengan tangkas menerima Yun Leng yang terlempar sebelum buru-buru membungkuk dan mundur. Yun Shan dengan lembut melambaikan tangannya. Penghalang energi berbentuk mangkuk besar perlahan menghilang. Dia menghirup udara dalam-dalam. Suara tenangnya mengandung niat membunuh dan amarah saat itu bergema tanpa henti di seluruh Misty Cloud Mountain. Xiao yang telah menghancurkan sekte kami, membunuh sesepuh kami. Menggunakan posisi saya sebagai pemimpin sekte generasi ke-8 dari Misty Cloud Sekte, saya mengumumkan bahwa mulai sekarang, dia akan ditempatkan di daftar dicari dari Misty Cloud Sect. Kami tidak akan beristirahat sampai kematiannya. Penghinaan yang diterima sekte kita harus dibasuh oleh darahnya. Suara samar tidak menghilang untuk waktu yang lama. Setiap orang yang mendengar kata-kata ini tercengang untuk waktu yang lama sebelum pulih. Mereka mendesah pelan. Masalah ini benar-benar meningkat ke tahap yang paling kaku. Wajah cantik Yun Yun juga berangsur-angsur menjadi pucat saat dia tetap di udara. Xiao Yan dengan dingin memperhatikan wajah tenang Yun Shan. Ekspresinya sama tidak tergerak pada perintah ini untuk mengejar dan membunuhnya. Sepasang sayap di belakang punggungnya mengepak dan dia hanya khawatir untuk mundur dengan cepat. Karena kamu berani datang ke Misty Cloud Sector untuk membunuh Yun Leng dengan paksa, kamu juga harus bersiap untuk tetap tinggal. Bahkan jika Ratu Medusa melindungimu hari ini, diriku yang dulu pasti akan membuatmu tinggal di Misty Cloud Sect selamanya. Mata Yun Shan tiba-tiba membelalak saat dia berteriak dengan suara gelap. Saat teriakan itu jatuh, tubuh Yun Shan langsung menghilang dari tempatnya. Kulit di tubuh Xiao yang terasa dingin saat Yun Shan menghilang. Dia dengan paksa menghentikan tubuhnya yang mundur dengan cepat. Segera, dia membalikkan tubuhnya dengan paksa dan dengan kekuatan besar, menggeser tubuhnya sedikit ke kiri. Bang! Pada saat tubuh Xiao Yan bergeser, sebuah tangan keriput muncul entah dari mana dari tempat dia pindah beberapa saat sebelumnya. Itu dengan keras menghancurkan ruang di sana. Kekuatan besar yang terkandung di telapak tangan benar-benar mengguncang ruang sampai riak energi melingkar tercipta. Indra Anda cukup baik, tapi tidak cukup baik. Suara samar terdengar di udara. Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba memucat. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Dia dengan paksa menoleh. Yun Shan muncul di belakangnya tanpa sadar. Sesaat yang lalu, dia hanya dengan lembut menjentikkan lengan bajunya dan menyebabkan Xiao Yan kejang sampai dia menderita cedera internal. Tetap di belakang. Yun Shan dengan dingin menatap Xiao Yan. Telapak tangannya melengkung menjadi cakar saat dia meraih tenggorokan Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Bang! Pada saat sebelum Yun Shan meraih Xiao Yan, bayangan tiba-tiba melintas. Tangan halus seperti giok putih salju dengan lembut meraih cakar tangan itu. Keduanya bersentuhan dan energi ganas yang tak tertandingi segera meletus dari titik kontak. Xiao Yan, yang menerima serangan dengan kekuatan ini, tubuhnya dengan cepat didorong ke belakang. Sudah saya katakan. Tak ada gunanya meski Ratu Medusa melindungimu hari ini. Bahu Yun Shan sedikit gemetar. Dia melepaskan kekuatannya dan menatap Ratu Medusa yang muncul di depan Xiao Yan dengan cara yang sangat dingin. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dengan cepat. Setelah gemetar ini, dua bayangan aneh muncul dari dalam tubuh Yun Shan. Setelah bayangan meninggalkan tubuhnya, mereka segera menyebar dan menembak ke arah yang berbeda. Mereka mengelak melewati Ratu Medusa dan menyerang secara eksplosif ke arah Xiao Yan yang tidak jauh di belakang. Klon yang memiliki kekuatan tubuh utama, ya. Ratu Medusa mengamati dua bayangan yang muncul. Matanya sedikit menciut. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kedua bayangan di belakang memiliki energi yang sangat besar.
Ratu Medusa membalikkan tubuhnya dalam sekejap. Dia baru saja akan memblokir dua bayangan setelah tubuh asli Yunshan secara aneh muncul kembali di depannya, dengan kuat menghalangi kemajuannya. Saat keduanya bentrok, kedua bayangan itu sudah menyusul Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Kekuatan yang menakutkan dikumpulkan di tangan mereka saat mereka segera menghancurkan dada Xiao Yan dengan keras. Cermin es Xuan! Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dan cermin es yang sangat besar muncul di depan Xiao Yan. Bang! Tinju itu dengan keras menghantam cermin es. Yang terakhir hanya menahan serangan sekitar 1 detik sebelum meledak. Xiao Yan, cepat pergi! Bayangan putih melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Hai Bodong membalik tangannya dan memukul dada Xiao Yan. Kekuatan lembut tiba-tiba mendorong Xiao Yan mundur. Hai Bodong, karena kamu ingin melakukan ini, maka jangan salahkan aku karena melupakan persahabatan lama kita. Kedua bayangan setelah itu tampaknya memiliki kecerdasan Yunshan. Ketika mereka melihat Hai Bodong melangkah maju untuk menghentikan mereka, ekspresi mereka segera menjadi dingin saat mereka berteriak dengan keras. Hai Bodong tertawa getir tetapi tidak berbicara. Udara dingin dengan cepat menggumpal di antara kedua tangannya, dan segera berubah menjadi 2 es tajam yang berputar dengan cepat. Sayap di punggungnya mengepak dan bergerak maju menuju 2 bayangan belakang. Enyah! Salah satu bayangan di belakang berteriak dengan marah sambil memiliki ekspresi gelap dan dingin. Kekuatan mengerikan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Tangan kanannya melambai dan telapak tangan energi besar yang berukuran puluhan kaki muncul di atas kepala Hai Bodong sebelum menghancurkan dengan kejam ke bawah. Sidik jari angin besar. Bang! Pada saat sidik jari energi menghantam ke bawah, Hai Bodong dengan cepat membentuk beberapa dinding es di atas kepalanya. Sayangnya, kekuatan yang terkandung di dalam telapak energi benar-benar terlalu menakutkan. Oleh karena itu, dinding es pecah dengan ledakan, mengikuti suara yang jelas. Sidik tangan energi dengan kuat menabrak tubuh Hai Bodong. Erangan lembut teredam keluar dari tenggorokan Hai Bodong. Ekspresinya menjadi sedikit pucat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia tidak menyangka bahwa 2 bayangan aneh dari Yunshan ini benar-benar memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Karena kekuatan yang terkandung pada sidik jari, tubuh Hai Bodong dibanting dengan keras ke bawah untuk jarak tertentu. Mengambil keuntungan dari ini, kedua bayangan itu menggerakkan tubuh mereka dan sekali lagi menyusul Xiao Yan yang melarikan diri dengan cara seperti kilat. Anak kecil, saya telah mencoba yang terbaik. Selanjutnya, Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Saat dia mengamati 2 bayangan yang sekali lagi berhasil menyusul Xiao Yan, Hai Bodong hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan getir. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, 1 bayangan dengan cepat muncul di depan Xiao Yan, sementara yang lain muncul di belakangnya. Di antara tangan mereka, kekuatan yang menakutkan sedang disiapkan. Mereka segera mengeluarkan teriakan keras dan mereka dengan ganas menabrak Xiao Yan dari depan dan belakang sambil membawa riak energi melingkar. Melihat situasi ini, sulit bagi Xiao Yan untuk lolos dari kematian jika dia dipukul. Ditekan oleh kekuatan yang kuat, pakaian Xiao Yan ditekan sampai menempel erat di tubuhnya. Tinju di depannya juga dengan cepat diperbesar di matanya. Kedua kekuatan itu membentuk sangkar tekanan yang menjebak Xiao Yan di dalamnya. Itu seperti langit dan bumi datang untuk menangkapnya, menyebabkan dia tidak bisa melarikan diri. Xiao Yan merasakan kekuatan kuat yang akan turun ke tubuhnya. Dia dengan lembut menghela nafas. Rasa pusing di benaknya juga menjadi semakin intens. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa ini adalah setelah menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Kelopak mata Xiao Yan berangsur-angsur bertambah berat. Mereka berkedip perlahan dan kegelapan dengan tenang melanda sebelum kekuatan menakutkan mencapai dirinya.
Sepertinya aku benar-benar harus tinggal di sini. Guru, saya sangat menyesal. Xiao Yan tersenyum pahit saat dia dengan lembut bergumam. Keke, anak kecil, kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Mampu mengubah Misty Cloud Sect menjadi keadaan seperti itu sudah jauh melebihi ekspektasi saya. Suara tua tiba-tiba dan samar-samar terdengar di kegelapan. Suara yang akrab dan hangat menyebabkan hati Xiao Yan yang sedingin es dan tanpa harapan tiba-tiba dipenuhi dengan kehidupan dan kekuatan seolah-olah itu adalah sesuatu yang sama sekali baru. Biarkan guru lamamu mengambil alih dari sini. Energi agung dengan lembut melompat keluar dari dalam kegelapan. Setelah terdiam sejenak, tiba-tiba muncul dari suatu tempat tanpa dasar. Di langit, mata Xiao Yan yang tertutup rapat, sedikit bergetar. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba dibuka. Pupil hitam yang awalnya gelap telah digantikan oleh satu hijau dan satu putih, tampak sangat aneh. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.